Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bapak Tio di channel Rasa Hidup ya. Mudah-mudahan sahabat Rasa Hidup nggak bosan gitu kan. Dia lagi gitu karena saya tidak pernah bosan menyambangi sahabat Rasa Hidup. Oke, gitu kan. Nah, pada episode kali ini saya pengen menyajikan sesuatu yang berbeda. Kalau kemarin kan eh, ya apa materi-materi sebelumnya itu identik dengan hitung menghitung ya, tips hitung cepat gini-gini gitu kan. Nah, saya sekarang mencoba menambahkan adrenalin ya, jadi biar nggak bosan juga itu ganti topik ya. Sekarang ini kan sebentar lagi mau UN ya, itu sebentar lagi mau UN, kemungkinan setelah bulan puasa kali ya UN itu. Nah, jadi kita coba membahas materi tentang UN itu, materi ini ya, fisika SMP ya gitu ya. Jadi nanti saya rencana membahas semua secara lengkap, cuman itu takut kepanjangan, nanti kelamaan nanti pada ngantuk gitu ya, kelamaan itu biasa kalau guru nerangin kepanjangan tuh muridnya pada ngantuk gitu. Karena mudah-mudahan di channel saya hidup itu malah tambah semangat gitu kan. Gitu. Karena yang ngajarin juga mantap gitu ya. Jadi materinya itu materi fisika SMP untuk persiapan UN ya, tentang percepatan gitu kan. Nah, jadi buat yang dulu belum paham, mudah-mudahan sekarang jadi paham, dan walaupun sudah tidak bisa mengubah nilai raport kita, tapi paling tidak kita masih bisa memberikan kesempatan kepada anak didik kita supaya nilainya lebih baik ya, dari nilai kita yang dulu gitu kan. Jadi anak harus lebih baik dari orang tua kan gitu ya. Jadi nilainya bisa menjadi suatu prestasi yang membanggakan orang tuanya gitu. Katakan kalau nilai rapotnya bagus, oh itu anakku tuh, anak siapa, anak si itu, wah, gitu kan, wah hebat gitu kan. Nah, jadi kita ikut senang gitu kan, seperti itu. Oke. Nah, materinya itu tadi tentang apa, fisika SMP ya. Nah, oke. Nah, ini ada 3 soal ya, mudah-mudahan tidak ini ya, tidak terlalu membosankan gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau Pak Tuh yang nerangin kayaknya nggak bosan deh gitu kan, malah kita ketagihan. Nah, alhamdulillah kalau seperti itu. Oke. Nah, sekarang ke nomor 1 ya. Jadi ini tentang percepatan. Nanti kalau yang misalnya rumusnya lupa, nanti saya kasih rumusnya gitu kan, bocorannya biar jadi paham ya. Jadi ini ceritanya ada mobil, suatu mobil dia lagi nunggu lampu merah gitu kan. Nah, jadi soalnya ada polisi gitu. Biasa kalau ada polisi orangnya pada patuh, kalau nggak ada polisi pada berangkat semua gitu kan. Nah, ini ada polisi jadi pada patuh. Jadi ada mobil lagi ngetem di lampu merah gitu kan. Di sini nggak ada pengamen soalnya masih pagi, jadi pengamennya belum pada bangun ya. Jadi mobil lagi kondisi diam, lagi ngetem di lampu merah ya. Nah, kemudian setelah lampunya berubah hijau ya, itu mobil bergerak ya, eh, bergerak dengan percepatan ya, percepatan 5 meter per detik kuadrat. Nah, bergeraknya selama 10 detik gitu kan. Nah, selama 10 detik dia bergerak dengan percepatan 5 meter per detik kuadrat. Nah, pertanyaannya berapa jarak tempuh mobil itu gitu ya. Jarak tempuh mobil itu jadi dari sejak dia diam ya di lampu merah sampai dia bergerak tuh ke arah kanan. Nah, selama 10 detik. Nah, itu jarak dari lampu merah ke dia bergerak selama 10 detik. Nah, itu jarak tempuhnya berapa gitu ya. Nah, dilambangkan oleh S ya. Nah, gitu kan. Nah, bagi yang pernah belajar, ingat rumus untuk suatu jarak ya, sebagai berikut ya. Jadi S sama dengan V0T ditambah setengah ya, A kali T kuadrat. Ini setengah A itu setengah kali A. Jadi V0 dikali T ya, ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat ya. Ya gitu, oke. Nah, dimana V0 itu adalah kecepatan awal ya. Kecepatan awal. Nah, kecepatan awal di sini karena mobilnya mula-mula diam ya, kan karena dia lagi nunggu di lampu merah, jadi lagi diam. Nah, maka kecepatan awalnya, kecepatan mula-mula itu adalah dia 0 ya, karena dia lagi diam ya, lagi diam di lampu merah, jadi kecepatan 0, otomatis 0 dikali T ya, hasilnya 0 gitu kan. Bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Jadi V0T itu 0. Nah, kemudian ditambah setengah A T kuadrat. Nah, terus dia tadi percepatannya, lihat ke sini ya, percepatannya 5 meter per detik kuadrat ya di sini. Nah, kemudian dimasukkan rumus percepatan 5 meter per detik kuadrat dikali T. T-nya itu tadi bergerak dengan bergerak selama 10 detik. Itu berarti waktunya T-nya ya. T-nya 10 detik, jadi dimasukkan di sini T kuadrat 10 kuadrat. Nah, hasilnya
10 dikeluarkan itu 100, 100 dikali 5 itu 500, 500 dikali setengah berarti separuh dari 500 yaitu 2,5 ya. Jadi hasilnya adalah 250. Nah, satuannya satuan internasional semua meter ya gitu. Jadi setelah bergerak 10 detik ya, dengan percepatan 5 meter, maka mobil itu telah menempuh jarak sebanyak 250 meter gitu ya. Dihitung dari sejak mobil itu diam ya gitu. Oke, begitu mudah ya. Jadi bagi yang lupa itu ingat-ingat lagi kembali rumus di waktu kita lagi sebel-sebelnya tuh sama guru fisika ya, pasti kan pada sebel kan, sama kayak saya dulu waktu guru fisika, wah ini gulung ngalor gitu nggak karu-karuan gitu, kapan selesainya gitu, nggak habis-habis gitu kan. Jadi yang diingat bukan rumusnya, yang diingat tuh gurunya itu lama banget gitu kan, jadi sebel gitu kan. Nah, ingat waktu kita seperti itu. Nah, bagi yang rumusnya lupa, nah seperti inilah rumusnya gitu kan, mengingat kembali gitu kan. Nah, jadi hasilnya adalah 250. Oke, jadi sekarang ingat ya, rumusnya begitu. Nah, jadi kita jarak tempuhnya 250 meter. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kalau yang belum paham, lihat dari awal pelan-pelan gitu kan, supaya terus jangan di skip supaya tidak gagal mandiri. Oke, seperti itu. Nah, sekarang nomor 2 ya, masih rada hampir sama kayak tadi. Jadi mobil diam di lampu merah gitu kan. Nah di sini ada tambahan keterangan itu mobilnya masa itu bukan masa orang ngumpul banyak gitu ya, itu bukan masa seperti itu. Masa di sini maksudnya berat ya. Kalau di dalam kita menyebutnya keseharian itu masanya itu adalah berat ya, tapi dalam ilmu fisika itu berat yang dimaksud di sini adalah massa ya. Jadi nanti ada massa, ada berat. Itu kebanyakan kita anggap bahwa berat itu ya massa gitu kan. Nah, tapi dalam fisika itu dibedakan, ada massa ada berat gitu kan. Nah, di sini massanya itu adalah yang biasa kita sebut sehari-hari sebagai berat ya. Massanya itu disingkat M, itu 890 kg. Jadi ini kalau kita menyebutnya berat mobil ya, berat mobil 890 kg. Tapi dalam fisika itu disebutnya sebagai massa 890 kg. Nah, bergerak setelah lampunya hijau, dia bergerak ya, dengan F itu gaya ya, dengan gaya force ya, itu 72.090 Newton ya, 72.090 Newton. Jadi bergerak dengan gaya 72.090 Newton, masanya 890. Nah, kemudian yang ditanya berapa percepatannya gitu kan. Jadi ketika dia bergerak dengan gaya 72.090 Newton dengan massa 890, berapa percepatannya? Sama pertanyaan dengan nomor yang dengan kayak nomor 1 ya, ada percepatan juga ya. Nah, ditanya sekarang percepatannya. Nah, rumus percepatan itu adalah F sama dengan jadi rumus percepatan itu sama dengan F per M. Nah, begini ya tadi. Jadi rumus dari percepatan itu F per M. Jadi F dibagi M, di mana F itu gaya, kemudian M-nya itu massa ya. Nah, jadi di sini F-nya itu tadi 72, lihat ke sini. F-nya itu 72.209 ya per 89. 7.209 itu F-nya, kemudian M-nya 890. Nah, jadi F per M ya, 7.209 per 89 itu F per M. Nah, ingat kemarin kita sudah bahas perkalian dan pembagian 89. Di sini F per M-nya 7.209 dibagi 89. Nah, bagi yang lupa, saya ingatkan lagi rumusnya seperti ini ya. Kalau ada pembagian 89, ABCD dibagi 89 itu hasilnya adalah ya, 9 plus D ya, min 1C, yaitu bagian kiri, yaitu berarti dia menyatakan puluhan, kemudian yang bagian kanan menyatakan satuan, itu 10 min D ya. 9 plus D min 1C, 10 min D. Nah, di sini ABCD-nya tadi 7.209. Jadi di sini yang kita perlukan C dan D saja gitu kan. C dan D, jadi C-nya 0, D-nya 9. Nah, masukkan ke dalam rumus 9 ditambah D, D-nya 9, jadi 9 tambah 9 min 1C, C-nya itu 0 di sini, jadi 0-nya berarti 10 atau 10. Terus di sini 10 min D, 10 dikurang D-nya 9 tadi, jadi 10 min 9. Nah, 9 tambah 9 itu 18 ya, 18 dikurang 10 itu 8. Nah, ini puluhannya, kemudian satuannya 10 min 9, 1.
sehingga percepatan mobil itu setelah dia bergerak dengan gaya 72.090 Newton itu adalah 81 meter per detik kuadrat. Itu inilah percepatan mobil atau yang ditanyakan ya, 81 meter per detik kuadrat. Nah, itu percepatan mobil. Oke, mudah ya, tidak ada yang sulit. Ketika dibahas di channel Rasa Hidup itu menjadi mudah. Yang penting kita paham rumusnya, bukan apal ya. Kalau apal itu suatu saat bisa lupa, tapi kalau paham insya Allah itu sampai akhir hayat. Wah, itu ingat terus itu, karena kita paham bukan hafal. Kalau hafal bisa lupa, kalau paham insya Allah nggak lupa gitu kan, kecuali kita kena stroke gitu kan, nah itu baru lupa gitu. Tapi kita berdoa supaya kita selalu sehat walafiat ya, sehingga bisa selalu mengikuti materi-materi yang disajikan Bapak Tio di channel Rasa Hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nah lanjut ke nomor 3 itu kan. Di sini sama tentang mobil-mobilan ya. Materi kali ini kita kembali kayak anak kecil main mobil-mobilan ya gitu ya. Nah, jadi di sini suatu mobil semula diam ya, diam kemudian bergerak dengan kecepatan 1547 meter per detik ya. Jadi dari diam kemudian bergerak dengan kecepatan 1547 meter per detik. Nah, dalam kurun waktu 91 detik ya. Jadi dari diam terus dia bergerak. Nah selama 91 detik ya. Nah, kemudian yang ditanya setelah 91 detik berapa percepatannya gitu kan. Percepatannya berapa gitu kan. Nah, jadi rumusnya itu rumus percepatan itu tadi macam-macam, ada yang F per M ya, tapi ada juga yang delta V per delta V per delta T. Yang benar mana? Dua-duanya benar, tergantung variabel apa yang diketahui. Jadi bisa F per M, bisa delta V per delta T ya, tergantung yang diketahui apa gitu. Nah, kalau yang diketahui misalnya F dan M, nah itu kita pakai yang seperti tadi. Tapi kalau ini yang diketahui delta V per delta T, maka rumusnya seperti ini gitu kan. Nah, untuk yang ini rumusnya percepatan itu delta V dibagi delta T. Nah, delta V itu perubahan kecepatan jadi kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Jadi di sini tadi ada keterangannya mobil diam. Berarti kalau mobil diam itu V-nya 0 ya, karena dia lagi diam berarti belum ada pergerakan, belum ada aksi, berarti V-nya masih 0. Jadi di sini V-nya 0, jadi perubahan kecepatan itu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya masih 0. Kemudian kecepatan akhir itu tadi ini. Jadi dari diam kemudian dia bergerak. Nah, bergerak inilah yang kita hitung sebagai kecepatan akhir ya, bergerak dengan kecepatan 1547 meter per detik. Jadi masuk ke sini ya, V akhirnya 1547, V awalnya 0, jadi V akhir dikurang V awal 1547 dikurang 0, nah, terus dibagi delta T. Nah, delta T itu sama T itu waktu ya, diambil dari kata time ya, time waktu. Jadi delta T berarti perubahan waktu. Jadi perubahan waktu itu sama waktu akhir dikurang waktu awal. Jadi akhir dikurang awal itulah perubahan ya. Waktu akhir dikurang waktu awal. Waktu akhirnya itu tadi ya, dari diam kemudian dia bergerak selama 91 detik. Nah, berarti T akhirnya ya 91 ya. Sini. Jadi T akhirnya 91 dikurang waktu awal. Waktu awal berarti dalam kondisi diam. Nah, mobil dalam kondisi diam itu kecepatan awalnya 0, kemudian T-nya 0 juga karena belum dihitung ya. Nah, jadi T awalnya 0, sehingga rumusnya 91 dikurang 0, jadi 91. Nah, jadi di sini delta V dibagi delta T. Delta V-nya 1547, delta T-nya 91, sehingga 1547 dibagi 91. Nah, bagi yang pernah mengikuti episode saya sebelumnya itu pembagian 91 kita pernah bahas ya. Jadi rumus bagi yang lupa saya bikin lagi rumusnya jadi seperti ini. ABCD dibagi 91. Nah, itu hasilnya AD. Jadi kita ambil bagian kiri dan bagian kanannya aja, kiri kanannya aja, A dengan D. Jadi AD. Tuh ya. Jadi ABCD dibagi 91 AD. Nah, ini 1547 dibagi 91. Jadi A dan D. Jadi A-nya 1, D-nya 7. Jadi ini tinggal diturunin, udah nggak usah mikir. Tinggal ngikutin rumus ya, gampang banget ya. Jadi A-nya 1, D-nya 7. Tuh, jadi tinggal 17. Nah, inilah percepatan ya. Setelah dia bergerak 91 detik, mobilnya itu percepatannya 17 ya. Dari sini ya 1 dan 7. 17 meter per detik kuadrat percepatan mobilnya ya. Mudah ya. Tidak sulit.
kalau kita paham rumusnya ya, bukan hafal ya, paham ya. Kalau hafal bisa lupa, ini paham gitu. Oke. Tidak ada yang sulit ketika dibahas di channel Rasa Hidup bersama Bapak Tio ya. Itulah materi UN ya, materi UN untuk SMP ya, persiapan menghadapi UN SMP ya. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas materi-materi tidak hanya MTK fisika tapi juga yang lain ya. Sementara ini SMP fisika ya. Nanti kita coba yang SMA dan juga kimia dan lain-lainnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk orang tua murid yang selama ini selalu kesulitan memberikan pemahaman kepada anaknya gitu kan. Kalau diterangin loading mulu gitu kan, udah ngobrol ngalur gitu panjang lebar, capek, tahu anaknya nggak paham gitu kan, dia diterangin nggak ngerti. Nah sekarang dengan mengikuti materi dari Rasa Hidup bersama Bapak Tio, insya Allah itu anaknya jadi paham dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi UN, sehingga nanti nilainya bagus gitu kan. Jadi nilai ijazahnya nanti ya, wah, kan bangga kan lihat, wah di rapot di ijazah nilainya bagus nih gara-gara ikutin channel Rasa Hidup gitu kan, secara kontinu berkelanjutan gitu. Dan jangan lupa jangan di skip biar tidak gagal mandiri gitu ya. Dan ini jangan lupa ini free ya, tidak perlu bayar, tidak perlu mengeluarkan anggaran ya. Anggarannya hanya mudah sekali, cukup dengan menekan tombol klik, like, script dan lonceng gitu kan, sama kirim komen di kolom komen gitu kan, demi kelanjutan channel ini gitu kan. Pokoknya kalau ada yang bingung-bingung, saya rancang materi ini supaya mudah dipahami, tapi kalau masih yang belum paham, coba ikuti dari awal supaya tidak gagal mandiri gitu kan. Nah kalau, dan jangan di skip gitu kan. Nah kalau masih bingung juga kirim pertanyaan-pertanyaan, kesulitan-kesulitan itu di mana gitu, di bagian mana yang sulit memahami gitu ketika menerangkan ke anak didik kita gitu kan, di kolom komen gitu kan. Nanti akan saya coba bahas di episode berikutnya gitu kan, biar jelas semuanya gitu. Oke, begitu. Demikian, mudah-mudahan materi ini bermanfaat tidak hanya untuk anak didik kita, tidak hanya untuk para orang tua murid, tapi bermanfaat juga untuk tetangga kita, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Bermanfaat untuk makhluk yang ada di 8 penjuru mata angin, bermanfaat untuk makhluk yang berada di alam semesta beserta jagat raya dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya gitu, yang dikuasai oleh pemerintah gitu ya. Nah kemudian juga bermanfaat untuk makhluk yang berada di darat, laut, dan udara itu. Oke, begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian tips dan trik UN fisika SMP dari saya gitu kan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.